Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners jumpa dan tentu Facebook Tribun Timur. Nah, Tribuners, apa kabarnya untuk malam atau petang hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu meskipun masih dalam kondisi pandemi. Program Bincang Bola tentu hadir secara reguler yang biasanya kita hadir setiap hari Selasa sore soal perkembangan atau persiapan dari tim klub kebanggaan masyarakat Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, Tribuners, tema yang kita angkat hari ini yakni soal hari Selasa sore di Bali tentunya, dan untuk membahas peluang antara kedua tim, peluang PSM dan peluang Persik di laga nantinya, siapakah yang akan memenangkan. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya tidak asing bagi para Tribuners, utamanya Tribuners yang selalu mengupdate atau mengikuti. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. untuk semuanya dan rekan-rekan teman media. Ya, Coach Budiarjo ini bagaimana ya saya membahasakannya, ini cukup kompleks ini. Sebagai pelatih sepak bola sudah menangani beberapa klub, pernah bersama PSM Makassar, pernah menjadi asisten di PSM, pernah menjadi pelatih kepala sekretaris jenderal Red Gang PSM. Assalamualaikum Kak Sadat. Waalaikumsalam, Bung Ardi. Selamat malam buat teman-teman supporter PSM dan Tribuners dimanapun berada. Assalamualaikum Coach Budi. Ya, Waalaikumsalam. Salam hormat. Ya, salam hormat juga. Ya. Oke. Coach Budi, Kak Sadat, kita di session pertama ini tuh kita akan mengulas sedikit perjalanan antara kedua tim. Ini di laga besok sore hari Selasa ya, Selasa 18 Januari ini menjadi laga pekan ke-20. Artinya ini memasuki putaran kedua, laga ketiga putaran kedua antara PSM dengan Persik. Ini boleh disebut perjumpaan yang cukup dinam, tim yang menghuni papan atas klasemen sementara untuk PSM. Saya langsung ke Coach Budi sebagai pelatih PSM, besar di PSM, bagaimana melihat, kita buka dulu deh, bagaimana melihat laga besok ini, Coach Budi, silakan. Oke, terima kasih ya. Yang pertama-tama saya bingung nih sebenarnya nih, nggak tahu mau bela kemana. Sama-sama pernah dibela. Terus masalah pertandingan untuk besok, saya pikir semua punya peluang ya. PSM persiapannya juga pasti sama ya, dan mereka juga pasti mau menang untuk besok pertandingan. Dan saya pikir kans lebih besar juga ada sama PSM dan ada juga sama Persik Kediri. Apalagi kedua tim ini kemarin sama-sama kalah ya, posisi kalah, dan saya pikir pasti mereka akan bangkit. Mungkin posisinya seperti itu dan peluang sangat besar. Ya mungkin saya pikir siapa yang lebih persiapannya lebih matang itulah yang bisa memenangkan pertandingan. Mungkin begitu untuk sementara. Sama-sama punya peluang ya, Coach, kalau melihat Ya. untuk laga besok. Ya. Oke, saya ke Kak Sadat sebagai supporter PSM ini, ya tentulah pasti dukung PSM, tapi kita secara objektif mungkin Kak Sadat, untuk laga melawan Persik, kalau dari Coach Budi tadi mengatakan bahwa ini dua tim sama-sama mengalami kekalahan di pekan sebelumnya. PSM sendiri di laga nanti menghadapi Persik, bagaimana melihatnya, Kak Sadat? Ya, baik Bung Ardi. Saya kira saya sependapat dengan Coach Budi bahwa kedua tim tentu memiliki misi yang sama. Saat ini Persik kalau tidak salah berada di klasmen urutan ke-19. Saya kira ini adalah urutan yang ketika pada laga besok mereka tidak mendapatkan 3 poin, tentu itu bisa saja mereka akan turun klasmen, berada di tiga bawah, artinya posisi yang
memang selama ini selalu dihindari oleh setiap klub yang berlaga di kompetisi. Sama dengan PSM yang saat ini berada di urutan ke-11, misi yang sama, tentu PSM harus mendapatkan 3 poin guna untuk mengangkat posisi mereka ke ya minimal bisa berada di bagian tengah, papan tengah. Halo? Halo, ya. Ya. Oke, saya kembali ke Coach Budi. Ini kan memasuki putaran kedua tim baik Persik Ya, Bang Tri. dan PSM melakukan perombakan habis-habisan. Di kubu PSM sendiri pelatih kepala berganti, sekarang dilatih oleh Jofgal dan ada belasan pemain baru. Ini kalau dari pandangan Coach Budi sendiri, komposisi skuad yang ada sekarang dengan racikan pelatih asal Belanda, apakah memungkinkan untuk PSM Makassar bukan hanya di laga besok menghadapi Persik, tapi di laga putaran kedua ini bisa bangkit dan lebih baik dari putaran pertama, atau bagaimana, Coach? Ya, makasih Bung Ardi ya. Mungkin dengan adanya pelatih baru, Jofgal, saya pikir pengaruh yang sangat besar buat tim PSM. Apalagi ada beberapa juga, bukan cuma pelatih, ada beberapa pemain yang didatangkan oleh manajemen untuk adanya perubahan di permainan ataupun sistem mereka bermain. Dan juga mungkin ketika dengan kedatangan pelatih baru dan pemain baru, mungkin manajemen minta untuk segera ada perubahan. Dan saya pikir, saya yakin dengan PSM, dengan pelatih Jofgal dan seluruh pemain, apalagi ada pemain baru, striker baru yang baru datang itu gol-gol Bratu ya. Dia, saya lihat di CV-nya 28 gol di Liga Australia. Saya pikir bukan suatu yang yang mudah ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya teman-teman pemain baru di PSM, adanya perubahan juga dan bisa memenangkan pertandingan untuk besok. Dan yang jelas pelatih baru dan pemain baru yang datang di PSM semua itu adalah kuncinya buat PSM, bagaimana mereka bisa mempertahankan dan melebihi apa yang di putaran pertama kemarin dan bisa menaikkan buat mereka di putaran kedua ini. Mungkin begitu. Insyaallah ada perubahan lah buat saya pribadi. Saya masih untuk Coach Budi nih pertanyaannya. Ini kan hampir nyaris semua tim, kecuali mungkin ada beberapa tim papan atas yang mempertahankan skuadnya. Terkhusus untuk PSM ini ada belasan, tapi secara perekrutan pemain di putaran kedua ini ada beberapa pemain yang didatangkan itu dari klub Liga 2 misalnya, mayoritas dari Persis Solo. Apakah ini akan menjadi pemain yang cukup untuk bisa mengangkat performa PSM, Coach? Ataukah sebaliknya? Karena ini kan ada beberapa tanggapan lah dari para supporter misalnya menganggap bahwa rekrutan PSM di putaran kedua ini tidak jauh lebih baik lah secara kualitas, apalagi dari klub-klub Liga 2. Atau ada pandangan berbeda dari Coach Budi sendiri? Ya, kalaupun dari Liga 2 pemain itu saya pikir tidak masalah ya. Dan mereka juga punya persiapan yang sama, dan kualitas mereka pada saat mereka bermain bukan karena mereka berada di Liga 2, tapi kualitas mereka bermain cukup bagus di Liga ya, dan mereka memang pantas untuk Liga 1. Dan saya rasa Jofgal bisa semua itu dengan pemain kedatangan dengan pemain Liga 2. Tapi kualitasnya Liga 1 saya pikir mungkin bisa ada perubahan lah untuk PSM. Yang jelas PSM banyak perubahan dengan adanya pelatih bagus nih ya. Ini Jofgal saya melihat secara pribadi pelatih bagus ya, mengenai lawan juga bagus, dan mungkin dengan pemain-pemain yang berada sekarang yang dia direktur oleh manajemen dan pelatih dari Liga 2, saya pikir mereka Jofgal bisa lah untuk bagaimana mengapresiasi kan pemainnya untuk bisa bermain untuk lawan Persik Kediri besok. Oke. Mungkin begitu sementara Bung Ardi. Siap. Sekedar diketahui Tribuners, untuk di putaran kedua ini ada beberapa pemain dari klub Liga 2, dari Persis misalnya ada. Kalau Coach Budi tadi bilang ini levelnya sebenarnya level pemain-pemain Liga 1, dan
Saya Ya, cukup bersepakat karena ada nama Ferdinand Sinaga yang mantan pemain PSM tentunya kembali lagi, ada Aditya Putradewa yang juga kembali, Dalen Dolken dan beberapa pemain lagi. Saya ke Kak Sadat, kalau pandangan dari Coach Budi tadi ini lebih positif, auranya apa ya, penyampaiannya lebih positif melihat perekrutan pemain untuk putaran kedua ini. Kalau dari Kak Sadat sendiri bagaimana, Kak? Ya, baik. Saya kira kita selalu harus berpikir positif apapun itu. Eh, Terkait dengan perekrutan pemain yang dilakukan oleh manajemen, Ya. saya sekali lagi mengatakan bahwa ini adalah pilihan, karena ketika kita menuntut eh, manajemen untuk merekrut pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 dan memiliki nama ataupun yang kita sudah kenal sebagai pemain bintang, saya kira itu sulit, di mana kita tahu bahwa mereka saat ini sudah mendapatkan kontrak juga di Liga 1 Indonesia ataupun beberapa juga pemain bintang di Liga 2. Tentu klub asal mereka tidak segampang itu untuk melepaskan mereka. Kemudian ketika dilepas pun tentu kita harus membayar dengan harga, ya bukan mungkin harga 2 kali lipat lah, mungkin Coach Budi tahu lah, ketika pemain itu masih terikat kontrak tentu kita harus membayar kontraknya di klub sebelumnya, kemudian membayar gajinya. Nah, dengan memilih untuk meminjam pemain uh, yang sebelumnya berlaga di Liga 2, karena memang kita ketahui bahwa setelah final Liga 2 kemudian kompetisi jeda di putaran kedua dilanjutkan, ini saya kira inilah pilihan yang saat ini harus diambil oleh manajemen. Terlepas dari kualitas pemain Liga 1 maupun Liga 2, saya sepakat dengan Coach Budi bahwa ya memang level pemain kita yang berlaga di Liga 2, karena kita tahu di Liga 2 memang saat ini belum diizinkan untuk menggunakan pemain asing. Tentu pemain-pemain yang ada sekarang yang kita rekrut ini adalah pemain-pemain lokal. Tapi yang saya lihat yang membedakan antara pemain yang berlaga di Liga 1 sama Liga 2, ya tentu yang pertama mungkin seperti Ferdinand Sinaga, Hamka Hamsa, mereka kan sebenarnya adalah mantan-mantan pemain timnas, mantan-mantan pemain bintang, dan memang namanya cukup dikenal. Hanya saja ya mungkin dari faktor usia sehingga mereka memilih untuk bermain di Liga 2. Begitupun dengan pemain-pemain muda yang berlaga di Liga 2, karena belum memiliki nama sehingga mereka belum mempunyai kesempatan untuk bermain di Liga 1. Tapi dengan adanya sistem seperti ini, Liga-Liga 1 yang menginginkan perubahan, kemudian mereka merekrut pemain-pemain muda dari klub-klub Liga 2, tentu ini adalah kesempatan bagi pemain-pemain muda kita untuk memperlihatkan kemampuannya, memperlihatkan skillnya bahwa mereka juga layak bermain di Liga 1. Oke, ada beberapa pemain muda ya, Coach Kak Sadat ya, yang perlu mendapat ini. Ya, mungkin cuman saya mungkin sedikit memberikan saran kepada manajemen bahwa salah satu faktor ini menurut kacamata saya, mungkin juga teman-teman supporter lain seperti itu, bahwa salah satu faktor yang membuat kita harus berada di papan bawah di akhir klasmen putaran pertama adalah situasi tim yang saat ini ya memang ya seperti inilah. Tetapi situasi ini kan bukan cuma dialami oleh PSM, ini dialami oleh 18 klub yang bermain di Liga 1. Kita harus bermain tanpa penonton, kita harus bermain di luar kandang dan tanpa ada dukungan dari supporter. Nah, yang harus dilakukan oleh manajemen sekarang, utamanya pelatih baru, bahwa bagaimana pelatih ini kemudian menyatukan tim ini, membuat situasi tim ini menjadi betul-betul tim, tidak ada perbedaan antara pemain baru, pemain bintang, pemain muda, dan pemain senior. Saya kira itu adalah salah satu faktor di luar tadi pemain-pemain yang kita rekrut atau pemain-pemain lama yang memang memiliki skill, itu yang harus menjadi
apa namanya yang harus dilakukan juga sekarang supaya setiap laga ke laga itu pemain betul-betul memiliki rasa bangga terhadap PSM, tidak ada lagi yang dikatakan pemain bintang, tidak ada lagi yang dikatakan sebagai anak emasnya pelatih, anak emasnya manajemen. Kalau memang mereka berpeluang untuk dimainkan, ya mainkan. Kalau walaupun pemain itu adalah pemain bintang, pemain asing yang memiliki kualitas yang bagus, tapi pada saat mau diturunkan, pada saat kita mau bertanding, kemudian dia memiliki apa namanya, memiliki sesuatu yang memang tidak harus kita mainkan, jangan dimainkan, jangan dipaksakan. Seperti itu mungkin. Siap. Artinya ini kekompakan dan rasa kekeluargaan yang dulunya menjadi jadi spirit dari PSM harusnya bisa dikembalikan lagi ya Kak Sadet ya, begitu. Ya itu. Yang saya kira Coach Budi tahulah bahwa faktor psikologi itu menjadi salah satu faktor yang cukup bisa membangkitkan, menentukan walaupun kalau kita katakan tim PSM saat ini ya secara ya kita mungkin realistis bahwa dibandingkan pemain PSM sekarang dengan pemain seperti Bali United ataupun Persib ya tentu saya katakan kita berada di bawah satu kelas mereka, tapi dengan spirit, dengan kerjasama yang baik, dengan adanya kekeluargaan dalam tim, saya kira kita bisa kalahkan apa yang mereka miliki dengan semangat itu tadi. Siap. Oke, saya kembali ke Coach Budi ini lebih teknis lagi nih, Coach. Kita lebih beda taktikal ya soal PSM. Sebelum ke Persik, saya ke PSM dulu. Kalau Coach Budi tadi bilang bahwa Jobgal ini pelatih yang bagus, pelatih yang tepat untuk PSM. Dari dua laga ini, Coach melihatnya laga pertama menghadapi Madura bisa menang dengan skor 1-0. Meskipun sebagian besar supporter, fans, dan pihak-pihak yang tentu mendukung PSM mengatakan laga menghadapi Madura ini belum cukup padu. Sementara menghadapi Persebaya harus kalah dengan skor 2-1, tapi ada satu kepuasan sendiri. Secara pribadi saya mungkin melihatnya di laga menghadapi Persebaya ada spirit yang dimainkan, spirit pantang menyerah di 15 menit terakhir lah. Ini sebenarnya di skuad PSM di bawah asuhan Jobgal ini, apakah menurut Coach Budi ada perbaikan secara skema bermain ataukah masih dalam taktikal atau model permainan yang sama seperti putaran 1 misalnya, Coach? Saya menganggap di putaran kedua ini ada perubahan permainan ya, dengan adanya Jobgal ya. Terus kita tahu di Persebaya kita memang kalah 2-1, tapi kita tahu bahwa permainan begitu sangat berpengaruh ya. Tinggal mungkin berpengaruh dengan gol yang cepat buat Persebaya pada saat itu. Jadi membuat anak-anak PSM sedikit mental agak down dengan gol cepat itu, dengan penalti. Dan mungkin kita tahu juga di pertandingan di 15 menit awal saya sepakat bahwa ada motivasi tinggi buat pemain PSM yang begitu luar biasa menyerang, dan kemampuan kita sudah kerahkan semua, tapi ya itu. Dan mungkin ya penilaian saya sebagai pengamat sepak bola bahwa Jobgal ini pelatih bagus. Kenapa? Karena adanya perubahan permainan dan sistem permainan dari putaran pertama di putaran kedua ini. Dan ya kita tahu mungkin netizen atau supporter tidak mau adanya proses karena kita tahu minta hasil ya. Dan hasilnya memang kita kalah, kita akui, tapi secara tim PSM main bagus ya. Kita kalahnya pun bukan kalah apalah, yang jelas mereka anak-anak PSM sudah berjuang, sudah berusaha juga, tapi ya itulah hasilnya. Kita harus mengakui bahwa Persebaya lebih unggul 2-1, tetapi percaya saya tim ini akan percaya pelan-pelan insya Allah akan balik dengan pelatih Jobgal. Oke, menghadapi Persik, Coach, melihat dua laga sebelumnya PSM, sebenarnya lini mana yang perlu menjadi perhatian serius untuk diperbaiki atau ada perombakan misalnya?
Mungkin lini depan aja ya. Lini depan mulai dari winger kanan, winger kiri sampai sama striker dan second strikernya. Situ yang mungkin kita yang kurang di situ. Second striker Kemarin coach ya. ya second striker dan winger kiri dan kanan dan striker. Mungkin itu aja karena saya melihat ada beberapa kebocoran-kebocoran PSM pada saat menyerang itu tidak mumpuni ya, tidak ampuh. Lalu gagal di situ dari Yakob Sayuri ke Ajanso, Anco, terus ya. strikernya Ferdinand juga, terus mungkin orang second strikernya kemarin itu yang saya lihat yang di menit awal itu Rumbino di situ, posisinya di situ. Tapi mungkin pelatih lebih paham ya dengan aturan susunan pemain sekarang yang ada. Kalau ada banyak perubahan lah buat nanti pada saat lawan Persik Kediri. Dan kebocoran-kebocoran ini mungkin bisa tertutup nanti dengan adanya mungkin pemain yang masuk kemarin Rizky Eka, ada juga Teta Ferdinand ya, ada lagi siapa yang di kiri itu seperti itu, dan Willy Pluim agak ke depan menjadi orang second striker, mungkin begitu. Ya. Lebih didorong ya coach ya. Kalau dari Kak Sadat sendiri secara permainan apakah di laga menghadapi Persebaya seperti Coach Budi tadi merasa puas ataukah bagaimana Kak Sadat? Ataukah ada hal-hal yang kurang? Ya tentu ini memang risiko yang harus kita ambil di mana kita tahu bahwa 3 pertandingan kemarin adalah awal dari Jogel memimpin jadi seorang kepala pelatih adalah risiko bahwa Jogel belum mengetahui semua karakter dan tipikal pemainnya, kemudian ada beberapa pemain baru, tentu mereka tidak akan langsung bisa memadukan permainan mereka, karakter mereka dengan pemain lain. Cuman kalau ditanya terkait dengan progres permainan PSM dari kemenangan melawan Madura kemudian kekalahan 2-1 dari Persebaya, saya sepakat dengan Bung Ardi bahwa progresnya ada peningkatan ya. Cuman itulah tadi bahwa ada, kalau ini dari sisi supporter ya, bukan secara teknik ya. Kalau secara teknik tadi Coach Budi Arjo lah. Tadi ya secara teknis biarlah Coach Budi yang ini. Mas Adam lebih paham tuh juga, Mas Adam Bung Ardi. Paham ya. Pasti salah ini. Jadi saya mungkin dari belakang dulu kita melihat kemarin, kita harus paham bahwa sepak bola itu adalah 90 menit. Ya. Bagaimanapun rapatnya barisan pertahanan, bagaimanapun kuatnya pertahanan, ketika itu tidak diimbangi dengan kecepatan, saya yakin kita pasti akan kalah. Dan terlihat di Persebaya, kita bisa memenangkan duel antara Kipu mungkin dengan Ramos apakah kemarin itu. Tapi ketika Persebaya melakukan counter attack, melakukan serangan balik, mungkin di awal-awal babak pertama pertahanan kita mampu untuk menahan itu, tapi 30 menit babak pertama sampai 40 menit kedua itu strategi itu dilakukan oleh Coach Aji dan itu berhasil, walaupun Hilman dan pemain-pemain belakang kita mampu mengantisipasinya, tapi akhirnya gol kedua terjadi dari kalau saya katakan bukan kesalahan sebenarnya, itu berasal dari proses strategi yang dibangun oleh Persebaya. Hanya saja ya itu tadi bahwa kesalahan itu bermula dari kurangnya konsentrasi dan sebagainya. Artinya ada pressing ketat dari Persebaya juga ya yang mempengaruhi. Iya. Kemudian ini yang saya lihat ya, kemarin kita banyak diserang dari sisi kiri dari posisinya Rahman, yang kita tahu pemain ini adalah pemain back sayap yang selalu setiap saat melakukan overlapping ketika dia mampu untuk menyerang kemudian kembali lagi. Tetapi itu kan saya bilang tadi, yang saya katakan tadi bahwa itu tidak, seorang pemain sepak bola harusnya mampu untuk melakukan itu dalam 90 menit. Tapi ya kondisi pemain sepak bola Indonesia kan, pemain timnas saja tidak mampu untuk bermain normal selama 90 menit. Berbeda dengan di Eropa yang sudah dilatih fisiknya. Nah, kelemahan ini harus dibenahi oleh pelatih kita, bahwa gelandang bertahan yang kemarin kalau tidak salah ada 2 di sana,
itu harusnya mampu menutup ketika Rahman ini overlapping ke depan. Dia harus mampu melihat bahwa ada pemain lawan yang harus dijaga di situ. Kemudian dari pemain depan, saya sepakat dengan Coach Budi tadi bahwa tidak ada second line di situ yang mampu memanfaatkan peluang-peluang ketika bola terlepas dari Ferdinand. Ya. Justru saya sebenarnya heran ini. Saya mungkin Coach Budi waktu di PSM mungkin sering memberikan saran ke kepala pelatih. Saya juga heran kenapa Ferdinand harus dipasang di tengah gitu. Padahal sebelumnya Ferdinand itu sering sekali ditempatkan di winger-winger. Sementara sebelum Ferdinand masuk ada Angko di situ. Saya kira kalau itu dilakukan, dan saya kira kemarin dilakukan ya. Tadi Bung Ardi katakan 15 menit terakhir babak kedua itu dilakukan, dan terlihat ada perubahan besar di situ ketika Ferdinand digeser sedikit ke samping, kemudian lebih melebar ya. Dan ya itu terlihat ada perubahan, sehingga karena Angko ini ketika dia masuk ke kotak 16, bukan cuma satu pemain belakang lawan yang menjaga dia, itu 2-3 orang yang menjaga, sehingga ada ruang untuk Ferdinand masuk di situ, dan itu bisa saja memberikan peluang, bisa saja memberikan tekanan kepada pemain belakang ataupun kiper dari lawan. Nah itu yang saya kira kalau itu dilanjutkan strategi 15 menit terakhir, ya mungkin akan sedikit berbeda nanti ketika kita melawan Persib. Oke. Ya, dari Kak Sadat dengan Coach Budi tadi, Tribuners sepertinya hampir nyaris sama soal permasalahan yang dihadapi untuk PSM hingga saat ini, yakni soal lini depan, soal pola serangan, dan tentu ini bisa menjadi masukan untuk manajemen ataupun apalagi di kepelatihan sekarang, asisten pelatih yang mendampingi Job Gal ini rata-rata rekan-rekan dari Coach Budi juga ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan lah. Artinya kita saling berdiskusi di sini untuk kebaikan PSM sendiri, bukan soal kritik menjatuhkan. Begitu ya mungkin Coach Budi ya. Kak Sadat ya, kita bersepakat untuk itu. Nah, Tribuners, tapi sepertinya kurang lengkap kalau kita tidak membahas dari sisi Persik ke dirinya sendiri. Bagaimana Coach Budi? Pasti ini kurang serak lah kita membahas itu, tapi kita akan membahasnya setelah jeda yang satu ini. Siap. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Oke, Tribuners, masih di program Bincang Bola Tribun Timur, dan kita masih membahas soal laga PSM Makassar menghadapi Persik Kediri yang akan bermain di pekan ke-20 Selasa 18 Januari besok. Dan kita juga masih bersama dua narasumber kita, ada Coach Budi Arjo dan ada Kak Sadat. Saya langsung saja ke Coach Budi dulu nih. Kita sudah membahas soal skuad PSM di sesi pertama tadi, dan untuk sesi kedua ini mungkin kita akan kita membahas soal skuad dari Persik Kediri. Kalau dari Coach Budi selaku pelatih kepala yang tentu sangat berjasa lah untuk Persik, karena tampilnya Persik di Liga 1, Liga kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini, tak terlepas dari tangan dingin seorang Coach Budi yang mengantarkannya mendapat promosi. Coach, melihat skuad skuad Persik saat ini, bagaimana Coach? Apakah ini ada banyak mengalami perubahan sebelum saat Coach menangani, atau bagaimana Coach? Silakan. Ya, makasih Bung Ardia. Yang jelas Persik Kediri tahun ini pasti banyak perubahan ya pada saat saya juga ngelatih sampai sekarang, dan tim ini juga adalah salah satu tim yang kuat sebenarnya. Pelatihnya juga baru saya lihat ada Jemel Rocha di sana. Terus dengan juga kuat dengan taktikal ya, dan pemain-pemain bagus-bagus juga, tinggal seorang pelatihnya lagi nakodanya lagi bagaimana membentuk tim ini menjadi tim kuat ya. Yang jelas Persik Kediri nggak bisa dipandang enteng juga, mereka punya dengan rata-rata hampir pemain rata-rata pengalaman, dan kedua juga mayoritas pemain yang kami bawa juara ke Liga 1 itu ada sekitar 12 orang yang masih berada di Persik Kediri sampai sekarang, dan mungkin menghadapi PSM mereka juga pasti akan bisa memenangkan pertandingan ya. Peluang juga besar ya menghadapi PSM Makassar. Mungkin itu. Oke, ya. Bicara soal pemain berpengalaman tadi, di Persik ini ada pemain-pemain senior yang sudah kenyang makan asam garam ini. Coach Budi, ada Andri Ibo salah satunya yang masih merumput hingga saat ini. Terus ini saya masih untuk Coach Budi ini ada satu pemain yang menjadi daya tarik lah di skuad Persik, itu ada Yosef Essejari. Ini meskipun Persik saat ini boleh dikata berada di zona degradasi, tapi ini strikernya nih Yosef ini masuk dalam jajaran top skor ini. Ini sebuah anomali tentunya. Bagaimana melihatnya Coach Budi? Yang jelas ya, Yosef ini harus kita waspadai memang. Pemain ini sangat berbahaya. Dia juga punya kepala dan kaki kiri kanannya juga bagus, dan harus diwaspadai seorang pemain seperti ini, dan jangan dibiarkan mereka ada ruang buat anak ini. Kalau ada ruang sedikit pasti dia bisa buat gol ya. Dan dia sangat berpengaruh buat barisan depan dari Persik Kediri. Dari Persik. Artinya selain Yosef, Coach melihat laga besok menghadapi PSM, sebenarnya untuk PSM sendiri ini apa yang harus diwaspadai dari skuad Persik, selain tentu seorang striker dari Yosef yang tercatat sebagai top skor untuk saat ini? Ya itu aja ya, saya ingatkan Persik Kediri sama Persebaya, saya pikir mungkin permainan agak sama ya. Mereka mengandalkan counter attack. Terus yang kedua pemain-pemain muda, pemain cepat-cepat, mereka andalkan di depan. Nah ini yang harus kita antisipasi dan waspadai buat PSM ya, karena Persik Kediri ini pasti mengandalkan itu, sama dengan gaya bermain dengan Persebaya. Ya. Karakter sama ya. Dan pemain-pemain dia juga banyak dari Persebaya itu pindah ke Persik Kediri. Ada bek kirinya itu siapa? Betul. Marwan siapa namanya lengkapnya, kurang paham tuh. Yang jelas PSM harus mewaspadai jangan sampai counter attack-nya bisa berjalan, dan pasti Persik Kediri menaruh pemain-pemain orang-orang cepat di depan mereka. Itu aja.
Ini ada pemain pinjaman juga dari Bali nih, coachnya ada Fahmi Alyubi ini cukup cepat juga pemain Iya, Yubi. pemain winger yang cukup cepat ini. Oke, Iya. saya ke Kak Sadat ini. Kalau Coach Bidi tadi bilang ini ada karakter yang hampir sama antara Persik dan Persebaya mengandalkan counter attack dan beberapa pemainnya memang terbilang cukup cepat. Salah satunya tadi itu pemain yang baru didatangkan, dipinjam dari Bali United, ada Fahmi Al Ayyubi. Dari Coach Sadat, dari Kak Sadat sendiri melihatnya untuk mengantisipasi itu apakah eh, skema atau lini bertahan yang digunakan PSM, komposisi yang digunakan PSM di laga Madura maupun laga Persebaya ini cukup untuk bisa menahan serangan atau gempuran dari Persik, ataukah perlu dilakukan sebuah perubahan di laga nanti? Halo Kak Sadat? Ya, sorry. Ya. Siap. Saya di awal tadi mungkin salah, saya katakan dia di Persik Kediri di urutan ke-16 ya atau 16. sekarang 16 ya. Iya. Sekali lagi saya katakan bahwa dengan posisi yang dimiliki oleh Persik sekarang, tentu ini menjadi sebuah kekuatan bagi mereka untuk membenahi timnya, untuk memperbaiki posisinya. Saya di putaran pertama pernah melihat Persik Kediri pada saat saya lupa lawan apa baru itu kalau tidak salah ya. Betul yang dikatakan oleh Coach Budi, saya tidak terlalu paham 12 pemain yang dipertahankan di situ pada saat Liga 2, tapi saya melihat pemain-pemain muda mereka adalah pemain-pemain muda memiliki semangat juang. Mereka tidak berhenti berlari, tidak berhenti, terus selalu mengejar bola. Kemudian permainan cepat juga mereka biasa peragakan. Kemudian skema bermainnya ketika menyerang, kemudian pergantian dari menyerang kemudian bertahan, itu hari saya melihat itu diterapkan di Persik. Apalagi saat ini kalau tidak salah ada 7 amunisi baru yang dimiliki oleh Persik. Ya, salah satunya tadi itu ada nama Arthur Irawan kalau tidak salah ya Bung Ardia. Ya, ada Arthur juga. Ada Arthur Irawan, ada Yosep tadi itu yang pemain Yosep jangkung Esejari. itu. Saya kira kalau memang yang dikatakan Coach Budi tadi bahwa tipikal permainan mereka hampir sama dengan Persebaya mengandalkan counter attack, ya saya kira PSM harus mampu mengantisipasi itu. Bukan cuma harus pemain belakang kita yang berkonsentrasi, tetapi harus dari lapangan tengah, karena biasanya counter attack itu berawal dari lapangan tengah ataupun dari area belakang lawan kita. Dan saya kira kalau dua jangkar kita itu mampu untuk mengantisipasi counter attack, kalau memang pun yang diperagakan oleh Persebaya diperagakan kembali oleh Persik, ya harus kita pasang di sana gelandang-gelandang bertahan kita yang mampu mengimbangi kecepatan dari pemain-pemain muda ataupun pemain depan dari Persik. Tetapi terlepas dari itu, saya yakin bahwa laga besok saya masih sangat yakin bahwa kita mampu mendapatkan poin 3. Ya, kita tahu kalau tidak salah statistik pertemuan dengan Persik 5 pertemuan terakhir kita memenangkan 3 ya, kalau tidak salah memenangkan pertandingan 3, kemudian seri 1 kali. Tetapi kekalahan kita kalau tidak salah kita kalah 4-0 ya terakhir dengan Persik kemarin. Tapi sudah jauh. Apalagi 10 tahun apalagi kita tahu Persik ini adalah klub yang bermental juara, bukan hanya juara di Liga 2. Persik pernah mengalahkan pada saat itu kita sampai di semifinal, kemudian kalau tidak salah ya Persik juara, saya lupa tahun berapa. Saya kira ini menjadi ancaman juga buat PSM. Sekali lagi, kalau kita bermain dengan tim, bermain kompak, bermain dengan penuh semangat, juang, Sri Napace, saya kira
apa yang dikatakan oleh Coach Budi tadi bahwa permainan Persis seperti ini mirip dengan Persebaya, saya kira kita mampu menahan itu dan mampu kita bisa mendapatkan 3 poin untuk mengangkat posisi PSM ini ke deretan atas. Itu sementara. Ya, saya mungkin memberi tambahan untuk soal head to headnya tadi, Kak Sadat. Pertandingan terakhir kan di putaran pertama kita mampu menang, dan selebihnya menang 2-3. Selebihnya ini agak jauh ini jarak pertemuannya PSM terakhir 2010, 2009, jadi mungkin cukup berbeda kondisinya. Tapi kita memang siapapun itu fans PSM, supporter PSM pasti berharap tren kemenangan, keunggulan head to head PSM ini bisa berlanjut. Nah, Tribuners, saya kembali mungkin ke Coach Budi ini. Kita sudah Coach Budi maupun Kak Sada tadi sudah memberikan banyak gambaran soal kekuatan PSM lini per lini maupun kekuatan atau hal-hal yang harus diantisipasi dari skuad Persik Kediri. Saya ke Coach Budi. Untuk mengantisipasi ini, Coach, artinya bahwa Jobgal memiliki waktu kurang dari 24 jam lah terhitung hari ini. Kira-kira kalau Coach Budi menjadi seorang Jobgal, 11 pemain pertama yang dimainkan, Coach, siapa? Buat PSM? Ya, buat PSM. Ya, penjaga gawang tetap Hilman, ya. Bek kanannya pasti saya masih tetap Zulkifli Syukur, ya. Di kirinya ada siapa? Abdul Rahman. Di dalamnya itu ada Erwin sama asing yang baru datang tuh, pemain asing. Ada Mitter ya, Coach ya. Ada Mitter ya, sama Erwin Gutawa. Terus saya pakai satu kaki aja di situ, ada siapa? Ada Emarvan. Sebagai ya, saya terus Coach. Ada dua gelandang serang. Midfielder yang saya pakai di situ. Gelandang serangnya ada dua, ada siapa? Ada Willy Pluim sama Rashid Bakri. Ya. Nanti di kanannya ada siapa? Ada Yakob Sayuri. Di kirinya Rizky Eka. Nah, strikernya mungkin ya itu yang baru. Kita coba yang baru dulu. Gol bisa langsung dicoba, Coach Di, supaya bisa cetak gol lah. Saya pikir Ferdinand bisa lah untuk starter nanti, jadi pengganti nantinya. Kita lihat situasinya seperti apa, karena Ferdinand ini bisa main striker, bisa main second striker, bisa main di winger kiri juga itu. Ya, Ferdinand ini spesialis pengganti. Kalau dilihat dari statistiknya, Coachnya bersama PSM kemarin lebih banyak mencetak gol sebagai pemain pengganti. Ferdinand tidak terlalu seperti kayak dulu lagi, ya kan? Saya melihat, iya. Siap. Kalau Kak Sadat sendiri, kan Kak Sadat punya inilah gambaran starting tersendiri lah mungkin. Silakan, Kak. Iya, saya mungkin tidak mau menyebutkan 11 pemain yang dipasang di situ. Cuma sekali lagi saya mengharapkan bahwa pelatih yang ada sekarang itu, mohon maaf ya. Jangan karena melihat saya dengan Angko dekat, saya dengan Angko satu negara, dengan Pluim satu negara. Ini berlaku untuk semua ya, bukan cuma untuk Angko dan Pluim. Tapi tentu ini pertandingan keempat dan saya kira Jobgel sudah banyak tahu lah karakter pemainnya, dan sebelum bertanding melawan besok tentu dia sudah melihat siapa pemain yang layak untuk dijadikan starting di situ, siapa pemain yang betul-betul siap di situ. Tentu dengan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan asisten pelatih sekarang ya, tentu Jobgel harapan kita tentunya pertandingan ketiga ya, bukan keempat ya. Ketiga, putaran kedua ya. Ketiga ya. Jobgel itu harus mampu memberikan paling tidak lebih baik dari permainan waktu melawan Persebaya. Siapapun yang dipasang di situ, jangan dipaksakanlah ketika pemain itu memiliki cedera, ketika pemain itu memiliki masalah. Nah, itulah mungkin sekali lagi saya katakan bahwa
pelatih itu, kalau menurut saya ya, Ya. pelatih itu seharusnya bisa menjadi ayah juga dari semua pemain, bisa menjadi memberikan, mengetahui bahwa pemain saya ini walaupun dia stamina-nya bagus, dia siap tempur, tapi ketika pemain itu dia harus tahu, paham bahwa pemain ini lagi ada masalah pribadi atau apapun, itu jangan dipasang lah. Artinya bisa diparkir dulu, mungkin melihat situasi yang ada ya baru kita mainkan, atau bisa melakukan pendekatan supaya bisa lebih konsentrasi. Ya itu mungkin, Bung Ardi. Oke, ya tentu harapan dari Kak Sadat, harapan dari Coach Budi maupun harapan para supporter PSM Makassar di laga nanti bisa memetik kemenangan atau meraih 3 poin. Amin. Amin. Sebagai penutup mungkin ini Coach Budi, Kak Sadat, di luar dari pertandingan menghadapi Persik, PSM masih harus berlaga beberapa kali di Liga 1 dan baru-baru saja sore tadi sudah ada drawing AFC Cup 2022 di mana PSM dan Bali mewakili Indonesia. PSM salah satu tim yang dihadapi atau yang segrup itu ada Kuala Lumpur City FC. Pelatihnya ini Bojan Hodak, mantan pelatih PSM tentunya musim lalu. Di AFC Cup maupun di Liga 1 musim ini, harapan dari Coach Budi, saya ke Coach Budi dulu. Apa yang perlu segera dibenahi untuk PSM Makassar, tentunya sebagai wakil Indonesia di ajang AFC agar bisa lebih berprestasi di penampilan sebelumnya, utamanya di tahun 2019, Coach. Silakan. Ya, memperbaiki ya. Kita memperbaiki semuanya mungkin ya. Mulai dari sistem kita bermain, terus kolektivitas tim, terus mungkin gaya kita bermain dengan orang-orang yang kita menempatkan siapapun lawan kita, dengan gaya kita bermain, dan pemain-pemain yang turun pada saat kita mau melawan siapapun itu juga harus pasti harus banyak perubahan. Dan saya doakan mudah-mudahan di AFC Cup nanti PSM bisa lebih bagus di tangan pelatih yang baru ini, Jobgal, dan dengan adanya juga kita tahu di salah satu di grup di situ ada pelatih kemarin yang di PSM, Bojan Hodak, dia juga pelatih bagus nih ya, cuman karena terbentur dengan COVID kemarin jadi bisa. Dan itu aja buat saya, pesan saya buat tim PSM, benahi fisik mungkin juga ya kita angkat sedikit. Dan mungkin dengan sistem kita bermain, mungkin itu. Oke, siap. Saya ke Kak Sadat dengan pertanyaan sama, Kak. Silakan. Iya, baik, Bu Ardi. Saya kira dengan ditunjuknya PSM untuk mewakili Indonesia dalam ajang AFC ini tentu merupakan kesyukuran dan kebanggaan buat kami semua, supporter PSM. Dan harapan kami tentunya kami tidak mau PSM hanya hadir situ sebagai pelengkap. Kita tidak mau PSM hadir kemudian hanya datang bermain, tidak ada target. Cuman harus kita realistis juga bahwasanya pemain yang ada sekarang, saya agak pesimis kita bisa bersaing melawan 4 pemain wakil dari negara Asia lainnya. Apalagi Jobgel ini adalah pelatih, kalau tidak salah dia belum pernah menangani klub. Ini pertama kali ya kalau tidak salah ya. Iya, kalau menangani klub di Asia Tenggara. Tentu ini pasti akan berbeda Jobgel ketika melihat pemain yang dilawan Liga Indonesia, kemudian melawan pemain-pemain yang dari Myanmar, Singapura dan Malaysia. Secara pengalaman Jobgel tentu tidak memiliki itu, tapi untung ada beberapa asisten pelatih di situ yang memang kemarin ketika PSM bermain di ajang-ajang AFC ini, mereka bisa tentu sedikit banyak bisa tahu karakter permainan dari 3 tim lawan. Tapi sekali lagi, seandainya ada aturan seperti kalau ya, apakah saya tidak tahu apakah itu masih berlaku atau tidak, bahwa PSM yang mewakili itu bisa meminjam pemain dari klub lain yang memang dianggap bisa memberikan kontribusi ke PSM ketika kita memainkan laga di tingkat AFC ini. Ya, sekali lagi harapan kami tidak
bangga dengan PSM kembali maju sebagai wakil Indonesia, tapi tentu jangan sampai kita hanya masuk sebagai pelengkap di situ. PSM hadir hanya sebagai pelengkap, bermain tanpa pulang ke Indonesia tanpa poin. Tentu kita sangat berharap bahwa PSM mampu memberikan yang terbaik, mendapatkan prestasi di tingkat AFC nanti. Itu mungkin ya. Siap. Untuk menjawab pertanyaan tadi soal bisakah meminjam pemain atau mendatangkan pemain baru, secara jadwal ini informasi untuk Tribuners, untuk Kak Sadat juga mungkin, jadwal AFC Cup itu fase grup dimulai Juni, jadi kemungkinan bursa transfer mulai dibuka meskipun Liga 1 mungkin belum selesai. Liga 1 musim ini belum selesai, tapi untuk bursa transfer pemain, utamanya pemain asing, sudah dibuka di masa itu, di Juni itu. Dan ya seperti yang kata Kak Sadat tadi dan Coach Budi, semoga PSM menghadapi AFC Cup maupun kompetisi-kompetisi lainnya, termasuk kompetisi Liga 1 Indonesia, bisa semakin membaik lah, posisinya bisa semakin membaik, kondisi tim secara permainan semakin membaik pula. Intinya secara kualitas bermain, mudah-mudahan PSM di musim-musim berikutnya, utamanya main di AFC Cup, bisa jauh lebih baik dan bisa meraih gelar juara. Begitu mungkin intinya Coach Budi ya, Kak Sadat ya. Oke. Amin. Ya, terima kasih Coach Budi atas pandangannya, atas waktunya sudah hadir berbagi bersama kita di Bincang Bola Tribun Timur. Jangan bosan-bosan Coach Budi ke Tribun Timur mengajak di lain waktu lagi. Kak Sadat juga terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, sukses semuanya. Sukses ya. Sehat-sehat untuk semuanya. Salam. Amin, sehat. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ewako PSM. Ewako tetap Ewako. Oke, Tribuners, demikian untuk bincang bola edisi kali ini. Tentu kita akan hadir dengan program bincang bola dengan tema-tema menarik lainnya dan narasumber-narasumber yang tentu juga narasumber yang spesial. Kita hadir setiap pekannya dan tentu membahas soal klub kebanggaan kita, PSM Makassar. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya dan kami dari Tribun Timur tak lupa selalu mengingatkan kepada para Tribuners untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Mari menjaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan dukung terus program vaksinasi agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.